HAD Channel Indonesia. Diberikan kabar gembira, jangan kau takut dan jangan kau sedih. Karena ketika dia hidup di dunia disifati dengan la khaufun alaihim, yang tidak pernah punya rasa takut, walahum yahzanun, dan juga tidak pernah sedih. Maka ketika dia mati pun malaikat mengabarkan kepadanya bukan hanya dengan surga, tapi dikabarkan bahwa jangan kau khawatir dengan perjalanan hidupmu, dan jangan kau sedih dengan apa yang kau tinggalkan. Inilah ucapan malaikat. Ucapan malaikat ketika seseorang itu menjelang perpisahan dalam kehidupan dunia ini. Saat kematiannya, saat detik-detik ruh itu mau keluar dari tubuhnya, maka ucapan malaikat ini diabadikan oleh Allah Jalla wa'ala dalam surah Fussilat 41 ayat 30. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Iya, kata Allah, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, teguh pendirian. Ada kalimat di situ, tsumastaqamu, kemudian teguh pendirian. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka para malaikat akan turun kepadanya dengan mengatakan alla takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kau dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Ada dua syarat di situ kalau kita ingin mendapatkan istiqomah, mendapatkan husnul khatimah. Saat malaikat itu mengatakan kepada orang-orang yang mau mati dengan tiga perkara, la takhaf, la tahzan, abshiru bil jannah, jangan kau takut kata malaikat, jangan kau sedih, dan Allah perintahkan abshiru bil jannah, beri kabar gembira dia tentang surga yang telah dijanjikan kepada kalian, kepada mereka. Maka syaratnya disebutkan dalam ayat ini, yakni dia tetap teguh dalam kalimat Rabbunallah. Dia ucapkan Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia teguh pendirian. Apa makna dari kalimat ini? Silakan baca Ibnu Katsir, bagaimana tafsirnya menjelaskan tentang ini. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, yakni mereka ikhlas dalam beramal. Al-ikhlasu fil amal wa'mal li ta'atillahi, dia ikhlas di dalam beramal dan beramal karena taat kepada Allah. Ikhlas artinya murni, ibarat air ini tidak tercampur dengan apapun, tidak terkontaminasi, murni, amalnya semata-mata karena Allah. Kata para ulama, al-ikhlas al-munafi lisyirki war riya, bersih dari syirik dan riya.
Maka orang yang berbuat syirik, jangan mimpi bisa husnul khatimah. Kalau masih dia melakukan kesyirikan, apalagi syirik besar. Syirik besar baik itu syirkud da'wah dalam berdoa, syirkun niat di dalam niat, syirkut ta'ah dalam ketaatan, wa syirkul mahabbah, syirik di dalam kecintaan. Ini syirik-syirik yang menghancurkan seluruh amal soleh, membatalkan syahadat, keluar dia dari Islam. Jangankan yang besar, yang kecil pun dia hindari. Syirkul zahir, mungkin lisannya tidak terjaga, tidak terkontrol, mengucapkan sumpah serapah atau sumpah menyebut nama selain Allah, demi langit, demi bumi, demi bapakku, demi ibuku. Ini kalimat yang dianggap ringan, tapi itu adalah kesyirikan. Walaupun para ulama mengelompokkan kepada syirkul asghar, syirik kecil, sekalipun tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tidak membatalkan syahadat, tapi tetap syirik kecil itu adalah dosa besar, al-kabair, yang harus kita tobati. Demikian pula riya ini menghancurkan amal soleh kita, sekalipun amal-amal tertentu yang dihancurkan. Tapi orang yang istiqamah dalam ucapan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, dia harus bersih dari syirik dengan segala macam bentuknya, dan dia beramal karena semata-mata taat kepada Allah, bima syara'a lahum, sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah kepada mereka. Coba diulangi lagi, yaitu mereka ikhlas dalam beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mentaati apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Mentaati apa yang telah diperintahkan Allah kepada mereka, artinya amalnya sesuai dengan syariat. Artinya bahwa dia tidak beramal tanpa dasar perintah. Dia tidak akan beramal tanpa contoh dari Nabi. Dia tidak akan berinovasi dengan amal-amalnya. Berarti dia jauh dari perbuatan bid'ah. Orang yang berharap mati husnul khatimah harus bersih dari syirik dan juga bersih dari amalan-amalan bid'ah. Kalau kita masih tenggelam dengan perbuatan bid'ah, jangan mimpi atau berharap mati dalam kondisi husnul khatimah. HAD Channel Indonesia.